warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan segala puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Kedua, tak lupa kita haturkan sholawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan erat dengan sejarah Islam. Periodisasi pendidikan Islam selalu berada dalam periode sejarah Islam. Secara garis besar, Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, kemudian yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir periode modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama, periode pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, periode pada kekuasaan Daulah Umayyah. Yang keempat, periode kekuasaan pada Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir, periode kekuasaan Khalifah di Baghdad. Namun, sekarang saya akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur sekitar kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia pernah berkuasa menjadi gubernur sebelumnya. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy dan merupakan keturunan dari Umayyah bin Abdisyams yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah ini terdapat pola pendidikan Islam secara desentralisasi, yaitu pendidikannya tidak tertuju pada ibu kota negara, akan tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meluas sangat pesat, membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dinasti ini juga dikenal dengan pembangunan infrastruktur besar seperti masjid-masjid megah, salah satunya Masjid Umayyah di Damaskus. Selanjutnya yaitu tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pada ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah adalah pengembaraan ilmiah yang dilakukan ahli hadis untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri atau dikenal Ibnu Syihab Az-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Jurayj, Ar-Rabi' bin Shabih. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya ahli ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya
Yang pertama, Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Tawus al-Yamani, dan lain-lain. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradli. Yang ketiga, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sudi. Selanjutnya, ahli ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Dasar dan pedoman pokok ilmu fikih disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya Syuri'ah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim an-Nakhi dan Amir bin Syurahbil asy-Sya'bi. Sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Selanjutnya, ahli ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna, dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari ajaran Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh tasawuf yang muncul pada masa Daulah Umayyah yaitu Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan as-Tsauri. Selanjutnya, ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang semakin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Sastrawan yang muncul yaitu Nu'man bin Bashir al-Ansari, Qais bin Mulawwah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. Al-Akhtal, Abul Aswad ad-Duwali, Al-Farasdak, dan Jarir. Selanjutnya, ahli ilmu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Karyanya adalah kitab Al-Mulk wal Akhbar al-Madi. Sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Yang terakhir yaitu ahli kedokteran. Sekolah tinggi kedokteran didirikan tahun 88 Hijriah oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Kuldan dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Nah, itu dia tadi penjelasan materi kita tentang pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Jadi kesimpulannya, pada masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi, pendidikan pada masa ini berkembang cukup pesat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab, akan tetapi juga mulai mencakup ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran, filsafat, matematika, dan astronomi, terutama pada masa akhir kekuasaan Umayyah. Sistem pendidikan pada masa ini bersifat informal dan berlangsung mulai dari masjid, rumah-rumah ulama, dan majelis-majelis ilmu.
Para khalifah Umayyah meskipun lebih menonjol dalam bidang politik dan militer, akan tetapi tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat identitas dan penyebaran Islam di wilayah yang luas. Jadi, pendidikan pada masa dinasti Umayyah menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Meskipun belum memiliki sistem pendidikan formal yang terstruktur seperti pada masa Abbasiyah, akan tetapi masa ini sudah menandai awal berkembangnya tradisi intelektual Islam dan pelestarian ilmu pengetahuan yang kelak akan mencapai puncaknya pada masa-masa berikutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.